Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para sepuh, para yai, para habaib, serta para jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang, kepada para pendengar Radio Madinah FM, serta para pemirsa di Madinah TV. Alhamdulillah, segala puji tiada henti kita aturkan kepada Allah yang masih berkenan memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai pada malam ini kita masih diperkenankan oleh Allah menjalankan kewajiban beriktikaf di masjid ini, menambah ilmu yang insya Allah kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Tiada lain yang kita harapkan kecuali curahan rahmat dari Allah, ampunan dosa-dosa dari dosa-dosa kita. Untuk itu, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bacakan suratul Fatihah yang kita tujukan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga Allah segera memberikan kesehatan. Bagi mereka yang kemudian dalam kondisi susah, terjepit masalah, semoga Allah beri jalan keluar sehingga bisa melakukan aktivitas sedia kala. Serta wabil khusus kepada guru-guru kita, saudara kita yang berangkat haji, dimudahkan hajinya oleh Allah hingga menjadi haji yang mabrur-mabrurah dan bisa kembali ke tanah air dengan kondisi yang sehat walafiat. Ala hadhihi bi kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih linayridallahu ta'ala li hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratil akhwani min al-anbiya'i mursalin wa ali kulli ashabi kulli mutabi'ina tabi'in samiddin thumma ila matul mujtahidin muqaddifin wa ala akhsin majlis malaikatil muqarrabin thumma ila jami' masyayikhina masyayikh malam tasmiji jami' malam khusun ila jami' wahid ila Allahumma shfi maradana shifana jilan wa saqaman wa la alama waghfir mautana ala hadhihi bikidin salih syalana ulamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang disampaikan di awal tadi, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu, berkumpul di tempat ini. Itu semua adalah kehendak Allah dan ridhonya kita berkumpul di tempat ini di waktu ini. Namun ada di luar sana yang kemudian Allah tidak kehendaki untuk bisa hadir di tempat ini, malah melakukan hal-hal yang mungkin tidak disenangi oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Allah itu menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah lah yang memilih. Para ulama menyampaikan apa yang dimaksud dengan wa yakhtar. Memang apa yang Allah pilihkan kepada kita. Para ulama kemudian menyampaikan yaitu adanya keistimewaan yang Allah letakkan di mana di tempat lain, di waktu lain, di kesempatan lain keistimewaan itu tidak ada. Allah meletakkan keistimewaan, kelebihan, keutamaan, fadilah pada suatu waktu, pada satu tempat,
pada satu kesempatan yang mana hal itu tidak Allah letakkan di tempat lainnya. Yang alhamdulillah pada malam ini kita masuk pada bulan Dzulhijjah. Kita masuk pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah letakkan keistimewaan, keutamaan yang sangat besar pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tiada hari-hari yang mana amal-amal soleh dilakukan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini walaupun kecil namun ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Kita bersedekah walaupun nominalnya kecil, dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ahabbu ilallah, lebih disenangi oleh Allah. Salat sunnah walaupun cuma 2 rakaat dilakukan pada hari-hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pun termasuk min ahabbi ilallah, amal yang disenangi oleh Allah di luar hari-hari selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah?" Bahkan berjihad di jalan Allah, apakah bandingannya itu sampai mengalahkan derajatnya berjihad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan berjihad di jalan Allah, amal yang kecil dilakukan di 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah, mengalahkan berjihad di jalan Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tiadalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tiadalah hari-hari itu kemudian lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan kebaikan di dalamnya min hadhil ayyamil 'ashr, mengalahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka Rasulullah menyampaikan, menganjurkan kita untuk memperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk membaca tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa takbir, bacaan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa tahmid, dan bacaan hamdalah. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mengandung keistimewaan yang sebegitu dahsyatnya? Disampaikan oleh para ulama, li'ijtima'i ummahatil ibadah fiha, karena semua rukun Islam itu berkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah, apalagi di bulan Dzulhijjah. Puasa juga bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah dan di luar bulan Dzulhijjah. Zakat sama, gitu. Haji tidak bisa dilakukan kecuali melakukannya harus di dalam bulan Dzulhijjah.
Maka karena berkumpulnya semua rukun Islam di bulan ini, maka 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini mengandung keistimewaan-keistimewaan ketimbang hari-hari lainnya. Lantas bagaimana dengan bulan Ramadan? Yang mana kita tahu di bulan Ramadan juga mengandung keistimewaan, di dalamnya juga ada Lailatul Qadar. Maka ulama memberikan rinciannya. Kalau bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka bandingannya malamnya lebih utama daripada malam di 10 hari bulan Dzulhijjah. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu afdol daripada malam yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun siangnya kalah 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan siang-siang yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang siang-siang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini afdol, lebih utama daripada siang yang ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi bandingannya di situ, malamnya dan siangnya. Lantas apa saja yang harus kita kokohkan, kita tambahkan, kita kuatkan selama kita masih berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, yaitu berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Laisat makruha walakin mustahabba. Berpuasa 9 hari itu bukan makruh tapi sunnah. Ini qaulnya Imam Nawawi. Apalagi berpuasa pada 9 Dzulhijjah yang kemudian kita sering sebut dengan Yaum Arafah, ya. Yang mana kita tahu guru-guru kita sering menyampaikan keutamaan berpuasa pada hari Arafah, yaitu yukaffirus sanatain, menghapuskan dosa-dosa 2 tahun yang sebelumnya dan yang akan datang. Kemudian disampaikan dalam riwayat Imam Muslim, kenapa hari Arafah sebegitu dahsyatnya. Ma min yaumin aktsaru min ay ya'tiqallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak di hari itu Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana kemudian Allah banyak sekali memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Wa annahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikah. Setelah Allah memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah itu 9 Dzulhijjah, kemudian Allah berbincang dengan para malaikat. Amma arada haula, apalagi yang diinginkan oleh mereka hamba-hambaku. Ishhadu malaikati anni qad ghafartu lakum. Saksikan wahai para malaikat-malaikatku, pada hari ini, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, qad ghafartu lahum, dosa-dosa mereka aku ampuni semuanya. Inilah keutamaan di hari Arafah. Sehingga bagi yang tidak haji sangat dianjurkan untuk berpuasa 9 Dzulhijjah atau yang sering kita sebut dengan hari Arafah. Bagi yang berhaji makruh untuk berpuasa Arafah karena beberapa ilat disebutkan dalam Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ditakutkan ketika orang-orang yang haji ini wukuf di padang Arafah kok dalam kondisi berpuasa, ditakutkan menyebabkan mereka lemas. Padahal haji itu rangkaiannya berat, harus berkumpul di wukuf di Arafah, tidak berisi 100 orang, bahkan lebih
dari berbagai negara, kemudian harus berpindah ke Musdalifah, harus ke Mina, sampai besoknya Yaumun Nahri, pada hari raya Idul Adha mereka harus tawaf ifadah, kembali lagi ke Mina. Karena rangkaian yang seperti itu beratnya, maka para ulama menyampaikan bagi yang berihram haji makruh untuk berpuasa pada 9 Dzulhijjah. Namun ada ulama yang menyampaikan jika kuat tidak masalah, tetap berpuasa walaupun ihram haji. Kemudian ada juga yang menyampaikan, lantas bagaimana dengan berpuasa tarwiyah, berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah? Ulama Syafi'iyah tetap menganjurkan boleh, karena sejatinya berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal 1-nya sampai tanggal 9-nya. Walaupun ada hadis yang dinilai dhaif bahwa berpuasa tarwiyah itu menggugurkan dosa setahun, kalau Arafah 2 tahun sebelum dan yang akan datang. Maka sebagian ulama yang tidak mau menggunakan hujjah dalil yang dhaif ini tidak ada puasa tarwiyah. Namun dalam mazhab Syafi'i, jumhur Syafi'iyah tetap boleh, karena sejatinya berpuasa sunnah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang mulai tanggal 1-nya sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Bahkan diterangkan dalam riwayat Imam Ghazali dalam Ihya-nya, kejadian pada 9 Dzulhijjah Rasulullah SAW menyampaikan, ma ru'ya syaitan fi yaumin asghar wala adhar wala ahqar wala aghyad minhu yauma arafah. Tidak ada hari di mana setan terlihat kecil, terlihat hina, terlihat tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apapun melebihi di hari Arafah. Kenapa? Sebegitu banyaknya di hari Arafah itu hamba-hamba Allah diampuni dosanya. Sampai setan itu merasa tidak memiliki kuasa, terlihat kecil, hina sekali. Maka semoga kita oleh Allah masih diberi kesempatan nanti bisa mendapati puasa di hari Arafah. Yang kedua yang dianjurkan sekali oleh para ulama untuk kita isi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, apalagi dengan zikir secara umum seperti yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad tadi, memperbanyak tahlil, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, serta yang khusus yaitu membaca takbir. Takbir yang dibaca ada 2. Yang pertama namanya takbir mutlak. Takbir mutlak yang dibaca mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Takbir mutlak, keluar dari rumah kita dianjurkan sambil bertakbir, masuk pasar sambil bertakbir. Dalam riwayat diterangkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar sering melakukan hal itu. Jika mereka berdua bertemu di pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mereka bertakbir, sehingga di pasar banyak yang bertakbir juga. Namun amaliyah takbir mutlak ini kemudian jarang dilakukan. Maka kalau ada yang mau melakukan, bagus. Kalau tidak, tidak masalah, karena ini bagian dari rangkaian sunnah tadi. Bahkan termasuk sunnah membaca takbir jika kita melewati hewan ternak, entah itu yang dijual, entah yang nanti sudah disiapkan untuk berkurban. Ada anjuran melihat hewan ternak itu kita bertakbir. Ada yang kemudian takbirannya muqayyad, yaitu terikat, yaitu mulai dari malam hari raya Idul Adha sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah pada waktu sholat asar.
terakhir. Ya. Maka di hari 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 itu tempatnya untuk takbir uqayyah. Ya. Ini adalah bentuk kesunahan yang kemudian dianjurkan ulama untuk kita lakukan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Serta tak kalah pentingnya pula jangan sampai kita terlewatkan untuk hadir sholat Idul Adha. Ya. Sebagaimana di surah Al-Kautsar yang sering kita baca, ya, fasholli li rabbika wanhar. Sholat Idul Adha. Karena sejatinya yang namanya Idul Akbar, hari raya yang besar itu adalah yang Idul Adha. Sedangkan yang Idul Fitri itu yang kecil. Maka Idul Adha lebih disemarakkan seharusnya secara sunnah daripada yang Idul Fitri, gitu ya. Saking kemudian sholat Idul Adha itu lebih diutamakan untuk diramaikan, ada anjuran untuk datang lebih pagi, makannya setelah sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri kesunahnya makan dulu, baru kemudian sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Adha itu anjurannya sholat dulu baru makan. Yang keempat kemudian adalah berkurban, menjalankan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, an-nahr, yaitu berkurban. Berkurban ada kesunahan yang perlu juga kita praktekkan, yaitu menjaga untuk tidak memotong rambut, kuku bagi yang berkurban, ya. Bagi yang berkurban untuk tidak cepat-cepat memotong rambutnya dan kukunya. Malah ulama menyampaikan kalau kemudian sengaja jadinya makruh. Menunggu setelah kurban baru boleh untuk mencukur rambutnya dan kukunya. Kenapa? Kata para ulama, agar semakin banyak anggota badan yang mendapatkan keutamaan kurban, yaitu terbebas dari api neraka. Gitu. Nah, inilah sebagian amaliyah-amaliyah yang kemudian bagi yang bisa melakukan semuanya, alhamdulillah. Bagi yang bisa melakukan sebagian dari itu, belum bisa seluruhnya, alhamdulillah. Ya, dengan harapan tadi kita termasuk mendapatkan keutamaan fadilah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada hal yang lebih penting dari sekedar melakukan amaliyah-amaliyah tadi. Ternyata Rasulullah memberikan warning, peringatan, bahwa amal-amal kita bisa saja ditolak oleh Allah. Mahjubun qabul, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Meskipun kita berpuasa, meskipun kita menjalankan berkurban, bahkan haji sekalipun, Rasulullah menyampaikan ada hal-hal yang jika kemudian kita teledor dengan hal-hal ini, mahjubun makbul, tertolak untuk diterima. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salah satu, ada 3 hal, la turfa'u salatuhum, tidak terangkat salatnya seseorang, fauqa rusihim shibran, bahkan setinggi telapak tangan di atas kepala mereka, salatnya tidak diterima. Ada berapa? Ada 3 hal yang jika kemudian dengan sengaja tanpa disadari kok ada dalam diri kita, ditakutkan oleh Rasul, amaliyah kita kemudian mahjub, tertolak, bahkan tidak bisa naik melebihi 1 telapak tangan dari kepala kita. Yang pertama, rajulun, seseorang, amma qauman, menjadi imam bagi sekelompok manusia,
menjadi imam sholat berjamaah, wahum lahu karihun, namun jamaahnya tidak senang dengan imamnya. Seorang imam mengimami sholat berjamaah, tapi jamaahnya tidak suka dengan imamnya. Wala yustaratu kulluhum wa innama yakunu kadzalika law kanat karahiyatum lahu lima yadummu syar'an ka fisqin wa bid'atin wa tasahulin fi taharruzin an khabathin. Disebabkan apa? Banyak faktor. Mungkin imamnya tidak menjaga dirinya, jika di luar sholatnya, meskipun diangkat jadi imam, mohon maaf, lisannya tidak terjaga. Meskipun diangkat jadi imam, mohon maaf, ternyata perilakunya kurang baik. Hal ini yang kemudian menurut Nabi, meskipun sholat, la tarfa'u sholatuhum, tidak terangkat sholatnya walaupun setinggi telapak tangan di kepalanya. Bahkan ulama yang lain menyampaikan salah satu dari hal ini yaitu jika terlalu memperpanjang-panjangkan sholat, menjadi imam yang terlalu lama. Kita tidak tahu kondisi jamaah, mungkin ada ngapunten menahan air kencing atau beon, atau ada jamaah yang memiliki hajat, atau kemudian ibu yang harus segera menyusui anaknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah jika sholat mendengar bayi yang menangis, beliau mempercepat sholatnya. Ada juga riwayat yang lain menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah diwaduli. Ada yang menyampaikan sahabat bahwa ada sahabat jika imam terlalu lama, sedangkan beliau harus segera untuk mengerjakan sesuatu selesai sholat. Ternyata Rasulullah menegur sahabat tersebut untuk meringankan sholatnya jika menjadi imam. Tapi kalau sholat sendiri silahkan diperpanjang, diperlama sesuka hatinya. Namun jika sudah menjadi imam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal sholat berjamaah, harus juga memperhatikan jamaahnya. Bahkan dalam khutbah Jumat, dalam riwayat di kitab Bulughul Maram juga ada hadis bahwa yang namanya khutbah Jumat itu yang afdol adalah khutbahnya yang pendek, sholatnya yang panjang. Dicontohkan dalam hadis ya, bahwa kesunahan sholat Jumat itu rakaat pertamanya membaca surah Al-A'la, yang kedua adalah membaca hal ataka hadithul ghasyiyah ya. Sehingga ternyata jika seorang imam kemudian lebih mementingkan keasikan dirinya, bahkan dalam hal ini adalah sholat, Rasulullah mengingatkan bisa-bisa ibadah imam tersebut tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang kemudian tidurnya lelap, namun dia tidak tahu ternyata suaminya marah kepadanya. Suaminya memendam rasa tidak suka kepada istrinya. Kenapa seperti itu? Mungkin saja istrinya melakukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja istrinya melakukan sesuatu yang melecehkan harga diri suaminya, tidak nurut, atau hal-hal yang lainnya. Sang suami tidak bisa menyampaikannya secara langsung, dipendam dalam hatinya, dipendam dalam benaknya. Jika seperti itu, maka istri yang seperti ini, na'udzubillah, ibadahnya kata Nabi tidak diterima. Walaupun istrinya ini rajin ibadah, rajin sedekah, rajin sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, namun ternyata tidak bisa mendapatkan ridho suaminya, ditakutkan oleh Nabi, ibadahnya tidak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa akhawani mutasarimani.
persaudaraan tetapi tidak akur, bersaudara tapi bertengkar, baik bersaudara dalam nasab ataupun bersaudara dalam agama, lebih-lebih persaudaraan dalam konteks kebangsaan. Rasulullah menyampaikan, meskipun ahlinya ibadah, meskipun kemudian ahli sholat, namun jika tidak mau membuat islah bainan nas, tidak mau membuat perdamaian di antara manusia, tidak mau mengambil jalur kedamaian, ditakutkan oleh Nabi ibadahnya tidak diterima. Bukankah Rasulullah juga menyampaikan, ya, wala yahillu li, tidak halal bagi kita mendiamkan saudara kita fauqa salasal ayyam, melebihi 3 hari. Satu, tidak mau menyapa melebihi 3 hari, tidak dianjurkan oleh Rasul. Padahal keinginan kita nanti di surga berkumpul bersama, keinginan kita nanti kemudian bertemu di surga bersama. Maka apakah pantas kalau kemudian yang ngakunya kita seagama, yang ngakunya kita bersaudara bahkan dalam nasab, ternyata tidak menjaga persaudaraan itu? Nah, maka 3 hal ini yang ditakutkan oleh Rasul, ibadah kita tidak diterima. Bagi seorang imam, dia harus memperhatikan jamaahnya, kecuali kalau kemudian masjid itu dengan khusus memproklamirkan memang masjid ini memiliki adat menghatamkan Quran. Maka kalau sudah diproklamirkan seperti itu, masjidnya khusus memang digunakan untuk khatmil Quran dalam sholat, maka jamaahnya tidak boleh protes. Yang kedua, seorang istri. Maka seorang istri untuk mendapatkan ridho suami adalah mengetahui ilmunya berumah tangga, ya. Karena tujuan dari rumah tangga, dengan ayat yang sering kita dengar, kita baca, ya, kemudian kita doakan setiap kali ada pengantin, mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, serta menjaga persaudaraan, ya. Ibadah kita juga terikat dengan saudara kita, ibadah kita langgeng anteng juga disambung dengan persaudaraan. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita memiliki permusuhan dengan saudara kita, kemudian kita sholat kita kemungkinan bisa buyar karena memikirkan hal tersebut. Maka Rasulullah mengingatkan itu. Maka siapa yang bisa meminta maaf atau memaafkan terlebih dahulu, supaya kemudian ibadah kita yang lainnya bisa diterima oleh Allah. Kita lanjut pada hadis yang lain dalam kitab Mukhtarul Hadis. Diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, Bashir al-musya'in fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Ada hadis sahih riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasul SAW menyampaikan, Bashir, berilah kabar gembira, Bashir, berilah kesenangan, al-musya'in, kepada mereka-mereka yang berjalan, kepada mereka-mereka yang melangkahkan kakinya fi dhulami, dalam kondisi gelap, dalam kondisi kurang pencahayaan, namun tetap berjalan melangkahkan kakinya ilal masajid, menuju masjid untuk menjalankan sholat. Berilah kabar gembira kepada mereka binurit tami, dengan cahaya yang sempurna, dengan cahaya yang kemudian akan didapatkan
bagi mereka yang terus berusaha untuk berangkat ke masjid walaupun kondisi gelap, walaupun dalam kondisi yang susah payah, tetap berangkat ke masjid untuk mendapatkan cahaya yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Al-bashar al-ikhbar bima yudharu sururul mukhbar bih. Hadis ini memberikan kebahagiaan, di sisi lain juga memberikan motivasi kepada kita, baik yang rumahnya dekat dengan masjid ataupun agak jauh dari masjid, untuk jangan sampai melupakan masjid, untuk senantiasa meramaikan masjid. Kenapa? Basyiril bin nurit tami yaumal qiyamah. Insyaallah bagi mereka yang tetap senantiasa berangkat ke masjid, yang senantiasa berusaha ke masjid, ya, walaupun sambil berjalan kaki, kalau sekarang mungkin dengan kendaraan, bin nurit tami, mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kiamat, mendapatkan cahaya yang sempurna. Wal masya'in jam'u masya' mubalaghatul masyin. Ada juga yang menyampaikan masyin ini adalah jamak dari lafaz masya'. Mubalaghah masyi menjadi isim mubalaghah dari lafaz masyi, sehingga maknanya adalah kesungguhan. Memang benar-benar bersungguh-sungguh berangkat ke masjid, tidak memperdulikan halang rintang yang mungkin didapati, tidak kemudian memikirkan apakah hujan atau yang bagaimana, namun dia tetap berusaha berangkat ke masjid. Qala at-Taybi fi wasfin nuri bitam wa taqyidi bi yaumil qiyamah talmihun ila wajhil mu'min yaumil qiyamah. Memang cahaya yang bagaimana yang didapatkan oleh mereka yang istiqomah berangkat ke masjid, diterangkan oleh Imam At-Tayyibi, yaitu ila wajhil mu'min yaumil qiyamah, bercahayanya wajah nanti di hari kiamat. Wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar di hari kiamat kelak. Fi qouli ta'ala, karena ini sesuai dengan firman Allah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka mencorong, berada di depan tangan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Nah, di sini mereka ahli surga di hari kiamat nanti berkata, rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Berbeda dengan orang munafik, maka orang munafik tidak mendapatkan cahaya. Fadlu tikraril masyi ilal masajid lis-salati wa khususan salat al-isya wa salat al-fajri likaunihima fi waqti dhulmah. Sehingga kita tahu bahwa fadilah berangkat ke masjid berulang-ulang. Setelah sholat pulang, azan berangkat lagi, pulang berangkat lagi setelah azan. Fadilahnya sangat besar sekali, khususnya apalagi sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh, karena memang di dua waktu inilah terjadinya kondisi gelap, dan memang di dua waktu inilah godaan terbesar kita untuk berangkat ke masjid, baik alasan dingin, baik alasan capek atau lain sebagainya. Maka sampai dalam riwayat yang lain, barometer terminimal orang itu dikatakan munafik yaitu tidak menjumpai jamaah subuh dan jamaah isya, minimal. Al-hathu wa tahdidu fi kathrati sa'i ilal masajid fi dhulumatil layali. Ini juga menjadi dorongan, motivasi untuk memperbanyak langkah menuju masjid, apalagi fi dhulumatil layali,
di kegelapan malam. Ya. Kalau kemudian kita berjalan kaki, maka gerak langkahnya diperbanyak. Sampai diterangkan dalam kitab yang lain, jika kita berangkat dari rumah ke masjid di satu rute, kembalinya di rute yang lain. Kembalinya di rute yang lain. Sebagaimana Nabi itu kalau sholat hari raya, beliau berjalan di satu rute, tapi kembali pulangnya di rute yang lain, supaya bisa terhitung jumlah jejak langkahnya yang banyak. Berarti kalau pakai kendaraan dihitungnya pakai putaran rodanya. Jadi kalau kemudian berangkatnya ke sini di satu arah, mungkin bisa muter lagi ke mana sampai pulangnya. Wa bisyarah anna jazaahu yaumal qiyamah nurun daim haitsu yamujun nasu fi dhulumat. Dan menjadi bisyarah, kabar gembira bahwa mereka yang istiqomah berangkat ke masjid nanti di hari kiamat mendapatkan cahaya yang langgeng, di mana di hari kiamat nanti ternyata manusia dalam kondisi yang gelap. Qala Ibrahim An-Nakhai kanu yarawna anna al-mashya ila salati fi lailatil dhulama mujibatun, yakni tujabu li sahibiha al-jannah. Disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwasanya berjalan menuju masjid apalagi di waktu malam yang gelap mewajibkan bagi pelakunya untuk mendapatkan surga. Sehingga amaliyah yang kecil hanya sekedar berangkat berjalan menuju masjid mendapatkan jamaah, apalagi kalau kemudian kita sambungkan dengan hadis yang awal tadi tentang fadilah di hari-hari 10 hari yang awal bulan Dzulhijjah, betapa kemudian fadilahnya bertambah-tambah, betapa pahalanya kemudian bertumpuk-tumpuk ya. Maka jangan sampai kemudian kita melewatkan hal ini. Amaliyah yang kecil tidak masalah, yang penting istiqomah. Bukankah istiqomah ini saking beratnya itu menyebabkan tumbuh uban di rambutnya Nabi? Rasulullah menyampaikan syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud itu menyebabkan tumbuh uban saya, karena di surah Hud itu ada perintah ayat agar saya istiqomah. Nah, istiqomah itu beratnya. Kenapa? Karena kita menganggap remeh amal yang kecil. Padahal amal yang kecil itu dilakukan terus-menerus walaupun kecil bisa melahirkan, mewujudkan fadilah yang besar. Walaupun amal itu kecil, ternyata amal itulah yang insya Allah memberikan cahaya kepada kita. Walaupun berupa berjalan dari rumah ke masjid dengan santai membaca zikir, dengan santai membaca takbiran, kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ternyata insya Allah menyebabkan kita mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat. Semoga kemudian kita oleh Allah diberi kekuatan untuk senantiasa menambah kebaikan, untuk senantiasa bisa menambah amaliyah yang menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Semoga Allah kemudian memberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, dijauhkannya dari segala macam mara bahaya bagi kita, keluarga kita, dan guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا كثيرا وفهما صحيحا وقلبا منورا ولسانا ناسعا واعتقادا يقينا. اللهم اجعلنا عالما بعلمك وصالحا بعبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.